Semangat pagi, shalom ibu bapak sekalian dan saudara-saudara. Shalom. Kenapa saya mengatakan semangat pagi? Karena semangat ini yang paling kita butuhkan akhir-akhir ini, betul. Di dekat rumah kami ada Indomaret yang baru buka. Karena dia baru buka, maka mungkin para pegawai baru lulus training, sehingga ketika saya mau belanja kebutuhan hari-hari tidak ada satupun yang menanya. Lain kalau saya pergi ke bank capek antri alias BCA, baru di depan pintu aja satpam udah bilang apa? Selamat pagi. Selamat pagi kalau saya datang pagi. Kalau saya datang siang, selamat siang. Suaranya udah kedengaran walaupun saya belum masuk. Nah karena itu ketika saya masuk ke Indomaret itu, saya langsung mengatakan semangat pagi Mas Bro. Biar dia lihat saya. Dia pikir ini manajer baru kali ya. Terus saya mengatakan begini, boleh saya dibantu? Nah ini bedanya lagi. Kalau saya di bank capek antri itu apa yang bisa saya bantu gitu kan? Walaupun saya nggak perlu bantu aja udah jadi helper tuh. Kalau yang ini saya yang minta sebagai customer, boleh saya dibantu? Dia nggak mau aja, baru dia berdiri karena dia masih beberes ya. Ya, ibu perlu apa? Saya perlu semangat. Bu, maaf ya, dia jenis biskuit, jenis sabun, jenis lotion. Saya cuma mesem, tolong cariin di rak itu, ada nggak semangat? Itu bisa jawab ya. Bu, yang ada biskuit, Bu. Kamu pegawai baru ya, betul. Sampai kamu lupa taruh semangat itu di mana? Memang ibu tahu ada semangat itu ada di hatimu. Tiap hari kita perlu membakar semangatnya. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita pandemi, dulu kita mengatakan, kapan ya kita bisa seperti yang dulu lagi? Kita nggak boleh mundur, kita harus maju. Kenapa? Karena hari-hari kita udah berubah. Kata orang Malaysia, sudah lama kita nggak bersuah, betul? Lebih dari 5 tahun saya nggak pernah khotbah di sini. Dan ketika saya lihat di sini, saya mau teriak, ada semangat nggak ya di sini? Banyak kursi kosong. Kita perlu semangat untuk mencari teman-teman yang mungkin udah lama gak kesini, atau teman-teman baru yang bisa gabung dengan kita di sini. Nah untuk itu diperlukan pengalaman, saudara-saudara. Ada seorang pemuda di tempat kami, suatu kali dia minta rekomendasi saya. Saya bilang, kamu mau kemana? Saya mau sekolah lagi, Bu. Loh, kok minta rekomendasinya dari saya? Karena dia mau sekolahnya di luar Indonesia. Orang kalau mau sekolah di luar, beda ya. Di dalam dan di luar bedanya bukan saja soal tempat, tetapi prosedur. Yang ditanya bukan berapa IP kamu, bukan ditanya juga berapa tabungan kamu, bukan, tetapi berapa banyak pengalaman kamu. Pengalaman dalam komunitas di pelayanan ataupun pengalaman dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Karena itu anak-anak rohani saya yang sekolah di luar itu, ketika mereka ada dalam pembelajaran di kampus, mereka juga ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari, baik yang menghasilkan duit ataupun yang tidak. Ternyata
Kemarin ini ada anggota jemaat yang lagi cari kerjaan, menulis CV-nya sedikit sekali, lulus ini, oke. Saya bilang yang kurang itu tuliskan pengalaman, karena pengalaman itu penting. Ijazah penting, indeks prestasi penting, tapi teori aja gak cukup. Banyak sekali teman-teman saya yang menjadi wira swasta, yang punya usaha, suka mengatakan gini, "Beh, punya nggak orang yang bagus?" Saya tanya, kriteria bagus kamu apa? Kriteria yang bagus itu punya pengalaman. Tempat kami GKI Citra perlu koster, sampai hari ini belum dapat koster. Yang melamar banyak. Pertanyaan saya, punya pengalaman di gereja seperti apa? Tolong ya, kalau milenial, cari banyak pengalaman. Nggak pusing berapa gajinya, tapi di situ kita sedang dilatih untuk punya pengalaman. Kenapa pengalaman itu penting? Karena pengalaman itu membentuk diri kita. Dan itu sebabnya ada seseorang, dia anak Tuhan, dia seorang pendeta, dia seorang penulis besar dari Amerika. Bukunya berjudul Experiencing God, Knowing and Doing the Will of God. Kalau pakai bahasa kita nih, mengalami Tuhan, mengetahui dan memahami kehendak Allah. Namanya Richard Blackaby. Dalam bukunya itu, dia menuliskan pengalaman Musa bertemu dengan Allah. Jadi Musa, sebelum dia diutus oleh Allah, dia mengalami Tuhan. Jadi kalau mau jadi pemimpin, harus punya pengalaman juga. Sekali lagi saya nggak kampanye, karena itu nanti kalau Februari kampanye selesai, kita harus pilih pemimpin. Jangan lupa punya pengalaman. Tentunya pengalaman yang baik. Yang baik seperti apa? Yang mau mendengar suara hati. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan saya adalah, apakah Anda, ibu bapak, adik-adik saya yang ada di sini, koko dan cici yang ada di sini, punya pengalaman nggak sama Tuhan? Punya. Kita mungkin tahu tentang Tuhan, udah pasti, udah belajar katekisasi. 10 perintah Tuhan, apa luar kepala sampai luar kepala lupa semua. Apa juga apa yang disebut the golden rules, tahu, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jempol 2. Apalagi udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, jempolnya 4, 2 di tangan, 2 di tangan. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah yang kita ketahui itu kita alami? Ada beberapa anak milenial, ada Gen Z. Gen Z khususnya saat ini pada dunia kerja digital. Kerja setahun itu 3 kali pindah, kayak pindahan kos. Kalau ditanya kenapa, gak betah di situ, bosnya cerewet, gak mau di situ, gajinya salary no up, bahasa mereka. Gak betah di situ, terlalu banyak aturan dan seterusnya. Setahun 3 kali. Pertanyaan saya, pengalaman kamu apa di sana? Kalau punya bos yang galak, kita sedang belajar sabar. Kalau
kita sedang dilatih keterampilan. Mungkin kita belum pas. Kalau terlalu banyak aturan, kita sedang dilatih untuk disiplin. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mengapa pengalaman bersama dengan Tuhan itu penting? Tahu tentang Tuhan banyak orang bisa, apalagi sekarang YouTube. Pendeta ini jelasin ini, pendeta itu jelasin itu, apa aja tahu. Mungkin apa yang pernah diajarkan oleh pendeta Nanang di sini waktu katekisasi udah ketinggalan zaman, bisa jadi. Kenapa? Karena banyak pendeta-pendeta baru yang belajar. Bisa kita belajar dari situ. Kita tahu pengetahuan tentang Alkitab. Apalagi Lembaga Alkitab Indonesia, dia punya YouTube sendiri. Kita tahu banyak hal tentang Tuhan. Jadi mengetahui Tuhan dengan banyak cara mungkin dilakukan oleh banyak orang. Tetapi tidak banyak orang memiliki pengalaman dengan Tuhan. Mengetahui tentang Tuhan gak cukup. Orang perlu punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Pertanyaan saya lagi, apakah saudara punya pengalaman bersama Tuhan? Direnungin aja ya, karena biasa di GKI kalau pendeta nanya, dia jawab sendiri, dia jawab sendiri, dia jawab sendiri, udah sudah tahu deh. Saudara, mungkin ada yang mengatakan saya belum, nggak apa-apa juga, nggak dosa, nggak dihukum, nggak apa. Kita jujur. Mungkin ada juga yang mengatakan tidak mengalami Tuhan. Kenapa? Karena hidup saya masih begini-begini aja tuh dari dulu. Susah melulu. Saudara, hari ini saya mau katakan, tolong ya dicatat, diingat, ditaruh di sini. Setiap orang, siapapun dia, yang rajin ke gereja, yang gak rajin ke gereja, yang rajin kasih persembahan, yang gak ngasih persembahan, yang rajin berdoa, yang tidak rajin berdoa, gak jadi sholat. Setiap orang mengalami Tuhan setiap hari. Kata setiapnya 2 kali nih. Setiap orang mengalami Tuhan setiap hari. Itu yang mesti dicatat. Tapi mungkin ada yang tidak menyadarinya. Saya mau katakan orang yang gak percaya Tuhan sekalipun mengalami Tuhan, tapi dia tidak mengakuinya. Saya mau cerita begini. Waktu saya masih kecil, masih anak-anak ya, saya tuh suka mabokan. Zaman dulu naiknya oplet. Tuh makanya ada lagu Sidul anak sekolahan. Opletnya si Mandra. Kalau dia nggak tahu oplet itu apaan. Kalau mikrolet keluarnya dari samping. Kalau oplet keluarnya belakang. Nah itu pasti seangkatan saya. Kalau mikrolet kacanya digeser, kalau offlet ditarik dari bawah ke atas. Betul ya tante ya? Kalau hujan ya agak tampias sedikit deh. Itu offlet. Tapi saya senang naik offlet. Kenapa? Karena jendelanya gede. Amin. Mengapa saya senang? Karena saya suka mabuk kalau saya naik kendaraan. Itu sebabnya suatu hari ketika papa saya mau ajak saya pergi keluar dan naik pesawat, dia mulai mikir, kan nggak bisa itu jendela pesawat dibuka. Ya kan? Karena itu dia ada akal.
Begitu udah duduk, pesawat belum jalan, dia kasih saya antimu alias obat anti mabuk. Terus pramugari saya sampai dengan ketika pesawat itu landing, baru mulai saya bilang, udah sampai ya Pak? Di mana kita ini? Kita udah sampai nih di Palembang. Terus saya bilang, kok saya nggak berasa ya? Kamu kan tidur. Saudara-saudara sekalian, saya mau katakan, mungkin dalam hidup ini ada banyak orang, dan bisa juga kita tidak menyadari bahwa kita mengalami Tuhan karena kita tertidur. Padahal Tuhan ada setiap hari dalam hidup kita. Kita belum mengenal Dia. Nah, ini yang terjadi dengan Samuel. Tadi kan dibacain tuh cerita Samuel. Dikatakan di situ Samuel masih muda. Samuel ini anak Elkana dan Hana, yang dimana ibunya itu nangis. Kenapa? Karena belum punya anak. Sementara Elkana punya Penina yang punya anak. Dan Tuhan memberikan Samuel. Karena nazarnya Samuel diberikan kepada Tuhan dan kemudian dididik oleh Imam Eli. Pertanyaannya adalah bahwa Samuel pasti sudah kenal siapa Tuhan, karena dia punya ibu Hana yang rajin berdoa, pasti ngajarin Samuel dari kecil. Samuel juga pasti tahu tentang Tuhan karena dia dididik oleh imam, namanya Imam Eli. Samuel besar dalam lingkungan baik Allah yang tentunya banyak sekali tetek bengeknya, cara-cara untuk berdoa, pengajaran, penyembahan kepada Tuhan, dan mungkin sudah diperkenalkan siapa Tuhan. Tapi sekali lagi Alkitab mencatat 3 kali Tuhan memanggil Samuel, tapi Samuel nggak kenal. Samuel tahu tentang Tuhan, tapi dia belum paham tentang siapa Tuhan yang dia tahu itu. 3 kali Tuhan memanggil Samuel, dan Samuel tidak mengenalnya. Itu sebabnya dia berkali-kali datang kepada Imam Eli. 2 kali dia datang, dan kali ketiga ketika dia datang, Imam Eli baru ngeh, baru tahu, baru sadar, oh yang manggil ini. Makanya dia bolak-balik dipikirnya Bapak Imam yang memanggil. Lalu kemudian Eli mengatakan, bukan aku yang memanggil. Kalau dia memanggil lagi, jawab, ya Allah, ya Tuhan, aku ini hamba, bicara. Baru kali yang keempat Samuel bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menjumpai Samuel karena Tuhan ingin menyampaikan kepada Samuel firman-Nya. Dan disitulah Samuel mengalami Tuhan, seperti tadi kata Blackley, mengalami Tuhan. Samuel mengalami Tuhan. Baca Injil hari ini, bicara tentang siapa? Coba ya, kali ini saya minta dijawab. Ada 2 murid Tuhan di situ, siapa? Filipus dan Nathan, yang nanti akan disebut Bartolomeus. Jadi apa yang diceritakan oleh Injil Yohanes tadi, Tuhan manggil murid-muridnya. Dan murid-murid Tuhan ini adalah murid Yohanes Pembaptis. Jadi kalau kita bandingkan dengan cerita Samuel, pasti Yohanes Pembaptis sudah ngajarin
Itu sebabnya mereka tahu siapa itu Mesias. Jadi udah tahu. Tapi mereka belum mengalami Tuhan. Sekali lagi tahu aja nggak cukup, harus mengalami. Di situ dikatakan bahwa pengalaman mereka itu terjadi bukan karena mereka yang cari-cari, tapi pengalaman itu terjadi karena inisiatif Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan yang memanggil Filipus dan mengatakan, ikutlah aku. Itu sebabnya Anda dan saya disebut pengikut. Kita disebut follower. Nah ini kan kalau sekarang ini kan followernya berapa juta. Nah itu penting. Tapi Tuhan dulu bukan YouTuber dia. Itu sebabnya kita disebut sebagai pengikut. Makanya ada lagu, saya mau ikuti Yesus, saya mau sampai beneran. Saudara, Yesus menghampiri Filipus dan mengatakan, ikutlah aku. Filipus yang lagi sama-sama Natanael, dia sampaikan apa? Dia katakan begini, kami telah menemukan dia. Jadi dia cerita. Filipus ini cerita kepada Natanael karena dia sudah ketemu Yesus, jadi karena dia temannya, jadi dia ngomong. Ini holy gossip nih ya, holy gossip. Kira-kira kalau dalam bahasa mama gitu, gue tadi udah ketemu dia, kita udah diajarin itu, ternyata itu dia. Yesus tuh dari Nazaret. Natanael bukan orang yang gampang percaya. Mengapa dia tidak percaya? Karena selama ini dalam pikiran Natanael, Nazaret itu tempat gitu ya, tempat apa ya, kalau dalam bahasa mama saya itu tempat. Lu jangan lewat situ, kenapa? Daerah Berong gitu. Tahu ya Berong ya? Nah pasti yang seumuran saya dan yang lebih senior tahu. Gak mungkin ada orang baik di sana. Daerah-daerah orang preman. Jadi ketika dikatakan oleh Filipus Yesus dari Nazaret, dia mengatakan ini kalimatnya, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Karena dalam pikiran Natanael nggak mungkin ada orang baik di sana. Ibaratnya nih, Mangga Besar, ini kota perdagangan yang hebat ya, luar biasa. Lalu kemudian jemaat GKI Mangga Besar, berapa sekarang jumlah anggotanya? Kan ada tim anak haji ya, majelis dan 200 terdaftar 200, nggak lebih nggak kurang ya Bu, mirip-mirip. Besok dilihat database-nya yang pas ya. Kebanyakan di sini para pedagang, ibu rumah tangga, karyawan. Ada dosen nggak? Tiba-tiba nih, kita baca di koran Kompas, kita lihat di YouTube, dikukuhkan guru besar, profesor. Kalau itu Daniel, ini mesak lah, mesak, dari daerah Mangga Besar yang jalannya kecil. Bapaknya dulu dan ibunya penjual nasi ulam. Tamatan dulu SD, itu juga nggak ada ijazah, gitu ya. Terus orang kan langsung melek dong, beneran tuh. Anaknya jadi guru besar nih, profesor, guru besar di UI lagi. Saya pernah lihat itu di Facebook, bapaknya tukang beca, anaknya lulus dan dapat beasiswa
bilang, anak gue beneran asli original. Kok bisa pinter? Makannya apa? Tempe, tahu, protein tinggi, nggak pakai stres, nggak pakai ngutang, nggak pakai pinjol, bayar cash. Dan satu lagi, benar doa. Kira-kira itu yang saya mau katakan. Mengapa Nathanael mengatakan mungkinkah ada orang baik dari Nazaret? Tapi sekali lagi, Yesus gak baperan, digituin dia gak tersinggung, gak merasa harga dirinya anjlok, enggak. Yang dilakukan oleh Yesus, dia menjumpai Nathanael. Lalu kemudian Yesus justru angkat Nathanael. Dia mengatakan, aku kenal kamu loh, sebelum kamu kenal aku kan lihat kamu ada di situ. Dan Yesus begitu akrab, dan sejak itu Nathanael punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, PR saudara, tolong kerjakan bagaimana dengan kita. Setiap kita pasti mengalami Tuhan, tapi seringkali mungkin kita tidak menyadarinya. Para murid Tuhan mengalami Tuhan, dan itulah yang mendorong mereka untuk bersaksi pengalaman mereka dengan Tuhan. Makanya seringkali saya suka mengangkat atau mengajak orang-orang GKI, kalau lagi tanya bersaksi dong pengalaman sama Tuhan, semua diam. Kalau mimpin persekutuan ya, ada yang bersaksi, semua diam. Lalu tiba-tiba 1 menit semua tertunduk, padahal nggak lagi berdoa. Suruh ceritakan pengalaman dengan Tuhan, nggak ada yang mau. Apa dong? Hari-hariku biasa-biasa aja. Makanya nggak pernah punya pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Apa dong? Bangun tidur? Ya biasa. Ngopi-ngopi, pisang goreng ada. Itu dianggap pengalaman yang biasa-biasa saja. Tapi bukankah tidak setiap hari kita bisa ngopi, benar? Tiba-tiba mah kita lagi kumat, dokter bilang nggak boleh ngopi. Tiba-tiba kita lagi batuk, dokter bilang jangan makan gorengan dulu. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman demi pengalaman sebetulnya Tuhan berikan kepada kita, tapi seringkali kita tidak mengenal. Saudara, mengalami Tuhan bukan soal terjadi atau tidak. Sebab sekali lagi yang saya katakan, setiap hari Tuhan memberikan banyak pengalaman kepada manusia, dan sudah pasti kepada Anda dan saya. Paling tidak kita mengalami Tuhan itu lihat diri kita sendiri. Tadi ketika saya masuk, Ibu Penatua mengatakan gini, saya tuh kenal Ibu Elizabeth sejak saya remaja, sampai hari ini kok begini-begini aja. Paling enggak rambut sih udah mulai putih. Tapi kalau orang salon yang potong saya bilang gini, bagus ya Ibu, kayak ada highlightnya. Makanya saya nggak mau dihitamin, dimerahin, diunguin, enggak, udah begini. Saya kalau ditanya, kok Ibu awet ya? Saya kasih resep ya. Kalau pagi minum, taruh setengah tetes formalin. Saudara-saudara, casingnya sih gagah, tapi umur kan gak bisa dibohongin. Minggu lalu saya mimpi di GKI Sumbar, perjamuan kudus. Autoimun saya lagi kumat, tiba-tiba tangan saya bengkak. Kalau udah bengkak nggak bisa dipakai begini. Sementara perjamuan kudus kan mesti memecah-mecahkan. Itu gimana? Saya cuma begini. Terus ada yang komplain, Bu, Ibu lagi kampanye. Habis tangan Ibu tidak begitu.
Dua tangan kaku pastoral, masih bisa pakai. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, banyak di antara kita merasa bahwa itu rutin Tuhan kasih. Tapi bukankah tiap kali ada perubahan? Cuma satu hal yang gak berubah, Tuhan sayang kita. Jadi kalau kita mau mengatakan mengalami Tuhan, lihat diri kita. Lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan kita hari ini karena kita mengalami Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak mungkin ada dan kita tidak mungkin bisa bertahan dalam situasi hidup yang tidak mudah akhir-akhir ini. Dan kalau kita mengatakan tidak mengalami Tuhan, bukan karena Dia. Sebab Tuhan selalu punya inisiatif memberikan pengalaman bersama dengan kita. Tapi karena kita yang tidak mengamati, kita tidak merenungkan. Kisah Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli. Apakah mereka tidak mengalami Tuhan? Sehingga Tuhan menyampaikan kepada Samuel tentang akan menghukum keluarga itu. Saya yakin bahwa mereka mengalami Tuhan, toh mereka adalah anak-anak imam. Tapi yang terjadi adalah mengapa mereka itu tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan? Karena mereka tidak merespon positif pengalaman itu, mereka tidak mengamatinya, mereka tidak merenungkannya, mereka tidak menyadarinya, apalagi menaatinya. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan memanggil kita dan mengundang kita? Karena Tuhan ingin menyampaikan firman-Nya, Tuhan ingin menyampaikan pesan-Nya, Tuhan ingin menyampaikan kehendak-Nya. Tapi persoalannya apa respon kita? Apakah kita mengamati, apakah kita merenungkan, apakah kita menyadari dan mau menyambutnya? Kadang-kadang telinga kita sih dengar, tapi kita budak-budakin aja. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menawarkan pengalaman itu dengan kita. Mengapa? Karena Tuhan itu sayang sama kita. Tapi kadang kita tidak menyadari sayangnya. Saudara-saudara, saya punya pengalaman dengan almarhum mama saya waktu saya masih muda. Dulu saya suka bilang, mama tuh rewel bener ya. Kalau dia masak tuh, dia nggak pernah bisa masak sendiri kalau saya nggak di samping dia. Padahal sesungguh-sungguhnya saya tuh nggak bisa masak. Yang saya bisa lakukan adalah bisa makan. Mama saya tuh jagoan masak. Dan masakan dia yang paling saya suka itu bakmi goreng. Nggak ada yang lain termasuk babi Pinang Sari lewat. Enak banget. Kalau pakai bahasa saya itu sencing haucet, haucet sencing, enak gila gitu ya. Kalau dia bikin asinan, sedap. Apapun yang dia bikin enak. Tapi kalau dia masak, saya selalu harus ada di samping dia. Habis dia masak, testernya saya. Kurang apa? Saya mengecap, mak kurang ini, kurang lada, kurang ini. Dulu saya nggak ngerti kenapa. Tapi setelah dia nggak ada, saya baru paham. Itulah cara dia ngajarin saya masak. Kalau saya nggak punya pengalaman itu, saya nggak mungkin bisa masak hari ini. Jangan seperti emak, dia bilang. Saya punya oma. Buku resepnya tuh segini loh. Kue lapis, kue pepek, kue mangkok, kue nastar, semua ada. Dulu rumah kami di Cawang, ada rumah makan yang namanya Tansin. Dia kalau ada duit, dia ikut kursus. Berarti dapat
juga di GKI Cawang. Jadi kalau dia cerita, satu kali saya ikut dia persekutuan, ada temennya nanya, Cin Keci, namanya Wi Keci, Cin Keci, punya resep buah mangkok. Oh ini, mau yang mana? Ini, yang ini, oke, yang ditutul pakai itu apa kelapa muda. Nih ya, resepnya ini segini segini. Enak ya, enak ya. Terus yang nanya nih, udah pernah nyoba? Belum. Tanya saya, jangan pernah berani bersaksi Tuhan itu baik. Nanti orang nanya, udah ngalamin? Belum. Kok bisa ngomong? Kayak orang buta, kayak bintang kecil. Bintang kecil katanya di langit yang tinggi katanya amat banyak katanya. Tuhan ingin Anda dan saya punya pengalaman bersama dengan itu. Mengapa? Tadi saya katakan bahwa dia sangat sayang sama kita. Dia menjaga kita. Itu sebabnya pemazmur tadi nyanyi mazmurnya bagus. Tuhan menyelidiki aku, dia mengenal aku, dia dari jauh mengerti aku pikiranku, bahkan sejak aku ada dalam kandungan ibuku. Tuhan kenal kita dan itu sebabnya dia ingin kita kenal dia. Dan oleh karena itu supaya kita kenal dia, kita harus mengalami dia. Mengapa kita harus mengalami dia? Supaya kita tahu bahwa hidup kita ini bukan milik kita. Hidup kita ini milik dia. Itu sebabnya dikatakan oleh pemazmur, dia mengenal aku, bahkan dari jauh dia mengerti aku, pikiranku, dan amat ajaib pengetahuan dia tentang aku. Hidup bukan milik kita sendiri, tapi milik dia. Dan oleh karena hidup kita bukan milik kita dan milik dia, maka yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah bersaksi tentang dia. Kita gak mungkin bisa bersaksi kalau kita mengatakan Tuhan itu baik katanya. Tuhan itu memberikan keselamatan katanya. Tuhan itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup katanya. Sama seperti oma saya, kalau ditanya resep apa, oh bagus, yang ini bagus, dia mah semua juga bagus. Kenapa? Karena dia nggak tahu kalau disuruh milih mana yang terbaik. Kenapa Cim? Belum pernah nyoba. Karena itu saudara, kita tahu hidup kita bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Alami dia. Bagaimana caranya? Makin dekat kita dengan dia, makin taat kita dengan dia, makin punya pikiran yang positif tentang dia, makin bersyukur kita. Karena hidup kita ini bukan milik kita, tapi milik dia. Dan kita makin percaya. Kalau hari ini kita masih punya banyak kesusahan, masih punya banyak pergumulan, gak perlu takut. Sebab hidup bukan soal kita, tapi hidup soal bagaimana Tuhan mengatur kita. Hari ini kita mungkin sedang sakit, gak usah takut soal kematian, karena kematian adalah soal Tuhan. Soal kita adalah menjalankan hidup ini. Kalau hari ini kita belum dapat pekerjaan, gak perlu khawatir. Tuhan bilang burung pipit aja dipelihara, apalagi
apalagi kami. Yang perlu kita kerjakan adalah terus berusaha dan memberikan yang terbaik. Selebihnya urusan Tuhan. Itu artinya tema kita. Hidup bukan milik kita sendiri, karena hidup Anda dan saya milik Tuhan. Tuhan memberkati, alami Tuhan dalam hidup